Kata Bu Ayu, Pak Catur, saya kira dari pandangan saya itu sama, gitu. Bahwa ini catatan saya itu Bapak Ibu semua yang hadir di sini sebagai peserta itu memiliki bakat bakat seorang pencerita yang baik, storyteller atau juru cerita gitu ya. Nah, tapi di sini ada tantangan kata Pak Catur. Tantangannya itu apa sebenarnya? Yaitu memilih mana cerita yang menarik bisa kita sampaikan kepada audiens gitu, karena tidak semua hal itu bisa kita ceritakan dengan menarik kan gitu. Nah, dari Bapak Ibu tadi tantangannya sudah ada yang sudah menaklukkan gitu kan, dari sisi misalnya barter sayur, dari sisi misalnya naik angkot atau naik angkot ya, naik angkot pulang dari Parepare dari Rekang, balik Parepare dan seterusnya. Nah, itu tantangan dan ternyata Bapak bisa menaklukkan pilihan-pilihan itu. Nah, kemudian gini, yang saya sedikit komentari adalah bagaimana menjaga hubungan antara juru cerita dengan audiens. Nah, itu jadi seolah-olah kita nggak cerita sendiri di depan, ada di depan kita yang harus kita sapa. Halo Bapak Ibu, saya mau cerita ini ya begitu. Nah, tadi ada juga yang tidak menyebut misalnya audiens, tetapi ditutupi dengan ekspresi bahwa ada kontak mata sehingga kelucuan-kelucuan yang diceritakan itu bisa juga kita rasakan. Nah, jadi ini luar biasa. Sehingga kita kadang sulit ini memilih ini seolah-olah betul menjiwai, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kategorikan ini ada 4 nih. Semua juru cerita ada, tetapi ada sedikit bakat-bakat stand up-nya ada, ya kan? Jurkamnya ada, ada juga tadi cocok jadi jurkamnya Pak Khairul. Karena kan yang dipilih itu yang baik-baiknya. Nah, saya kira itu ya. Tetapi secara keseluruhan ini adalah ajang yang sangat baik ya, Pak Kadis ya. Karena begini, saya bisa cerita itu adalah bisa dikatakan kalau diukur itu sebagai ukuran untuk mencapai kemajuan sebuah bangsa. Apa ini hubungannya kira-kira? Nah, ini ada saya sedikit cerita supaya ini semakin semangat ya Bapak Ibu. Yaitu di penelitian di Inggris, di sana banyak sekali cerita-cerita anak yang dibandingkan dengan negara Spanyol. Mengapa Inggris maju? Nah, rupanya cerita-cerita yang ada dalam cerita-cerita Inggris itu berbeda dengan cerita-cerita yang ada di Spanyol. Di Inggris, di situ setiap cerita itu ada unsur namanya virus, bukan virus betulan ya, tetapi di sini ada unsur selalu motivasi, ada ketangguhan. Di situ diselipkan bagaimana kita itu penuh daya juang. Sedangkan cerita-cerita anak yang Spanyol itu lebih cenderung imajinatif, istana sentris gitu kan, banyak cerita-cerita hantu-hantunya, nah gitu-gitu. Nah, rupanya itu mendukung kemajuan sebuah bangsa. Nah, percepatan itulah. Nah, nanti begini, juru cerita ini juga bisa menceritakan kembali. Jadi cerita-cerita seperti Malin Kundang itu bukan hanya masalah durhakanya kepada orang tua, tetapi apa? Nilai positifnya. Orang Padang adalah seorang perantau yang ulung. Begitu. Jadi semangat juangnya dia bisa di mana-mana. Nah, seperti itu. Jadi di setiap unsur cerita itu ada pesan yang kuat, sehingga kita sebagai storyteller harus mampu, nih yang terakhir pesan saya adalah menyimpulkan atau menyampaikan pesan gitu. Pesan apa sebenarnya dari cerita ini? Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Tadi ada yang sudah, tetapi hanya ada yang sedikit monoton, tapi saya kira ini sudah mulai harus menyampaikan pesan apa yang bisa mempengaruhi si pendengar untuk bisa bermimpi ya. Tadi ada sudah mengatakan bermimpi, berarti masing-masing kita punya mimpi yang wajib diwujudkan. Saya kira itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Ini supaya kita sama-sama mendukung acara ini ya. Semoga sukses kegiatan ini dan seterusnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.